Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Tahu nggak kalian bahwa nama presiden pertama kita yaitu Bapak Soekarno, namanya itu diambil dari salah satu nama tokoh pewayangan yaitu Adipati Karno. Memangnya bagaimana sih menariknya kisah Adipati Karno? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Pada suatu masa di negeri Barata, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Kuntiboja yang memerintah kerajaan Kuntala. Prabu Kuntiboja memiliki seorang putri cantik jelita bernama Dewi Kunti. Dewi Kunti dikenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya yang memikat hati banyak orang. Kisah Kunti adalah kisah yang penuh dengan keajaiban, keberanian, dan pengorbanan yang membawa kelahiran seorang kesatria besar bernama Karna. Pada suatu hari, seorang resi agung bernama Durwasa datang ke istana Kuntala. Resi Durwasa dikenal karena kekuatan spiritualnya dan kemampuannya untuk memberikan berkah atau kutukan. Ia memutuskan untuk tinggal di istana Kuntala selama beberapa waktu. Dewi Kunti dengan sifatnya yang penuh perhatian merawat Resi Durwasa dengan sangat baik selama masa tinggalnya di istana. Merasa terkesan dan berterima kasih atas pelayanan yang tulus dari Dewi Kunti, Resi Durwasa memberinya sebuah mantra sakti. Mantra tersebut memiliki kekuatan untuk memanggil dewa-dewa dan mendapatkan berkah dari mereka. Sebelum pergi, Resi Durwasa berpesan kepada Kunti agar menggunakan mantra tersebut dengan bijaksana. Rasa ingin tahu Kunti terhadap kekuatan mantra tersebut sangatlah besar. Pada suatu pagi yang cerah, ia memutuskan untuk mencoba mantra tersebut. Dengan hati yang penuh harap, Kunti mengucapkan mantra sakti yang diajarkan oleh Resi Durwasa dan memanggil Dewa Surya, dewa matahari yang agung dan perkasa. Betapa terkejutnya Kunti ketika Dewa Surya benar-benar muncul di hadapannya. Cahaya keemasan yang memancar dari tubuh Dewa Surya membuat Kunti terpesona. Dewa Surya menyambut panggilannya dengan senyuman penuh kehangatan. Meskipun Kunti mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin menguji mantra tersebut, Dewa Surya memberinya berkah yang tak terduga. Dewa Surya memberikan Kunti seorang putra sebagai anugerah, seorang anak yang akan memiliki keberanian dan kekuatan seperti matahari. Jadinya Dewi Kunti hamil deh. Kunti yang masih muda dan belum menikah merasa sangat cemas dan bingung. Ia khawatir tentang apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang di sekitarnya jika mereka mengetahui bahwa ia memiliki seorang anak tanpa suami. Namun ketika waktu tiba, seorang bayi laki-laki lahir dari Kunti. Bayi itu begitu tampan dengan cahaya yang memancar dari tubuhnya, menandakan bahwa ia adalah putra dari Dewa Matahari. Namun ajaibnya, Adipati Karno ini konon katanya lahir melalui telinga Dewi Kunti. Maka dari itu, bayi itu diberi nama Karna, yang artinya adalah telinga. Wallahu a'lam. Meskipun Kunti sangat mencintai anaknya, ia merasa tidak punya pilihan selain menyembunyikan kelahiran Karna. Dengan hati yang berat dan penuh air mata, Kunti meletakkan bayi Karna dalam sebuah keranjang dan menghanyutkannya di sungai. Ia berharap bahwa takdir akan membawa Karna ke tempat yang aman di mana dia bisa tumbuh dan menjadi seorang pria yang kuat dan berani. Keranjang yang berisi bayi Karna mengapung menyusuri sungai hingga mencapai wilayah kerajaan Astinapura. Di tepi sungai, seorang kusir bernama Adirata menemukan keranjang tersebut. Adirata dan istrinya, yaitu Rada, tidak memiliki anak, dan ketika mereka menemukan bayi Karna, mereka merasa sangat bahagia dan menerima bayi itu sebagai anugerah dari para dewa. Adirata dan Rada membesarkan Karna dengan penuh kasih sayang. Mereka memberikan semua yang terbaik untuk anak angkat mereka, meskipun mereka berasal dari kalangan rendah. Karna tumbuh menjadi pemuda yang gagah, kuat, dan berbudi luhur. Namun meskipun ia tahu bahwa Adirata dan Rada adalah orang tua yang sangat mencintainya, Karna selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar dalam dirinya, sesuatu yang menandakan asal-usulnya yang agung. Karna tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat mahir dalam seni bertarung. Ia belajar ilmu perang dan senjata dengan tekun dan akhirnya menjadi salah satu pemanah terbaik di negeri Barata.
Meskipun ia sering menghadapi diskriminasi karena status sosialnya yang rendah sebagai anak kusir, karena tidak pernah menyerah pada tangan nasib, ia terus berjuang untuk membuktikan keberaniannya dan keahliannya sebagai seorang kesatria. Keberanian dan kemampuan Karna akhirnya menarik perhatian Duryudana, pangeran dari Hastinapura yang berambisi besar. Duryudana melihat potensi besar dalam diri Karna dan mengangkatnya menjadi Raja Anga, sebuah kerajaan kecil. Persahabatan antara Karna dan Duryudana tumbuh kuat dan Karna bersumpah untuk setia kepada Duryudana, bahkan ketika hal itu berarti harus menghadapi saudaranya sendiri, yaitu para Pandawa dalam perang besar Bharatayuddha. Meskipun karena harus menghadapi banyak rintangan dan tragedi dalam hidupnya, ia tetap dikenal sebagai salah satu kesatria terbesar dalam epik Mahabharata. Karena nanti akan bertanding dengan saudaranya sendiri, yaitu saudara dari satu ibu yang bernama Arjuna dalam perang Mahabharata. Mau tahu tentang kisah ini? Komen di bawah ya, nanti akan saya buatkan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.